Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala. Pada kesempatan ini saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian perenungan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang mengingatkan kita, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak peduli dia Yahudi, dia Yunani, siapapun dia. Kalau dia mau percaya, maka dia diselamatkan dan dia hidup oleh iman. Beberapa tahun yang silam, Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Yandri, kenapa ya saya menghadapi banyak sekali persoalan yang datang bertubi-tubi sejak saya menjadi Kristen. Saya bertanya kepada ibu ini, ibu yakin bahwa gara-gara ibu menjadi Kristen maka berbagai persoalan itu terjadi? Beliau tidak segera menjawab dan saya lanjutkan pertanyaan. Coba ibu bayangkan jika berbagai persoalan yang begitu besar yang ibu katakan, ibu hadapi tapi ibu belum menjadi Kristen. Beliau seperti termenung sejenak kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau semua persoalan ini harus saya hadapi sementara saya bukan orang Kristen, mungkin saya sudah hancur, saya tidak bisa membayangkannya. Maka saya berkata kepada ibu ini, Ibu hidup dengan kekuatan iman yang luar biasa yang ibu sendiri tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin katakan itu juga lah yang dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Karena itu saya bagikan setidaknya dua hal dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, Allah mau menyelamatkan setiap orang. Allah mau setiap orang beroleh kehidupan yang baik, yang diberkati, yang mulia. Tetapi Allah tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena manusia berdosa dan dosa itu setimpal dengan hukuman mati. Namun Allah punya alasan untuk menyelamatkan dan mengampuni. Alasan Allah itu ada pada Injil. Jadi Injil berarti kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa kita, yang menanggung dosa-dosa kita, sehingga antara kita dan Allah yang tadinya ada jarak oleh dosa, sekarang dosa itu diselesaikan dan Allah mampu, Allah punya kekuatan untuk menyelamatkan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika Allah punya kekuatan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh dosa, maka apapun persoalan hidup kita saat ini, seharusnya Allah pun mampu menyelamatkan kita, atau terlalu kecil bagi Allah untuk menolong dan menguatkan kita. Tapi yang penting adalah kita mau percaya. Yang kedua, keselamatan itu kita terima oleh iman. Maka di dalam iman kita menerima kabar baik Injil itu. Maka seharusnya Bapak Ibu Saudara kita sudah menjadi pribadi yang baik, yang diampuni, yang diselamatkan. Maka kita juga menjadi orang-orang yang menghadirkan kabar baik, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Itu berarti Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita pada saat yang sama yang memancarkan kasih kebahagiaan Allah yang bertindak di dalam dan melalui hidup kita kepada setiap orang di sekeliling kita. Maka mari kita juga menjadi kabar baik bagi orang lain, menghadirkan kekuatan dan kuasa Allah yang mampu juga menyelamatkan setiap orang. Tuhan memberkati kita. Amin.